Halo Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan hasil liputan kami di Sumba Barat Daya, yaitu pertemuan kami dengan Kepala Kantor ATR BPN Sumba Barat Daya. Inilah hasil liputan kami tentang program yang dilakukan oleh Kantor ATR BPN Sumba Barat Daya. Untuk lebih lengkapnya, demikian kami sampaikan. Dalam rangka mendukung layanan pertanahan di Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Kantor BPN Sumba Barat Daya memiliki beberapa program unggulan. Ditemui in bisnis, Bapak Ridonsius D. Jula memaparkan program yang sedang dijalankan dan program yang akan datang di tahun 2021 nanti. Salah satu program yang sedang dijalankan Kantor BPN Sumba Barat Daya ialah program reforma agraria dan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL sudah berjalan sejak tahun 2017. Dalam periode tahun 2017 hingga tahun 2019 secara nasional PTSL mampu mendaftarkan kurang lebih 28 juta bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia. Adapun kegiatan PTSL di Kabupaten Sumba Barat Daya sejak kurun waktu 2017 sampai dengan 2020 baru berjumlah 9.091 bidang tanah yang terdaftar dari perkiraan jumlah bidang tanah yang belum terdaftar di Kabupaten Sumba Barat Daya berjumlah 94.000 bidang tanah. Ridonsius D. Jula menjelaskan program reforma agraria dalam pelaksanaannya memang tidak sesederhana yang dibayangkan karena banyak pihak yang terlibat dalam program ini, mulai dari pemerintah daerah, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Koperasi dan UKM. Dalam program reforma agraria, Kementerian ATR BPN memberikan legalitas hak atas tanah melalui program redistribusi tanah, pensertifikatan tanah objek reforma agraria dari pelepasan kawasan hutan, serta tanah-tanah objek transmigrasi. Di Kabupaten Sumba Barat Daya sendiri, program redistribusi tanah pada tahun 2020 sukses dilaksanakan dengan target 1.000 bidang yang tersebar di 2 wilayah desa, 2 kecamatan, yakni di Desa Kadiwano, Kecamatan Wijiwa Timur sebanyak 500 bidang, dan di Desa Onggol, Kecamatan Kodi Utara sebanyak 500 bidang tanah. Hal terpenting pasca pelaksanaan reforma agraria seperti yang dijelaskan Ridonsius Jula ialah memberdayakan masyarakat yang dikenal dengan akses reform. Kementerian ATR BPN sudah merumuskan suatu program bernama Padat Karya Pangan, di mana program ini sebagai bentuk kerjasama bersama beberapa kementerian seperti Pertanian dan Kementerian Koperasi dan UKM. Dalam program ini, para pemilik tanah akan diberikan subsidi tunai sebesar 2,4 juta rupiah per orang dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengelola tanahnya melalui sektor pertanian, serta Kementerian Pertanian akan memberikan subsidi pupuk dan bibit tanaman. Program ini dinamakan Program Padat Karya Pangan. Sedangkan pada tahun 2021 nanti, Ridonsius menjelaskan ada 3 program unggulan Kantor BPN Sumba Barat Daya, yakni program dukungan manajemen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta program penyelenggaraan penataan ruang. Mengingat tahun 2021 merupakan tahun transformasi digital, Kantor BPN Sumba Barat Daya saat ini terus melakukan transformasi digital secara masif. Salah satu contoh adalah pemberlakuan layanan hak tanggungan elektronik atau HTL secara nasional yang sudah dicanangkan sejak tanggal 8 Juli tahun 2020. Selanjutnya, Ridonsius D. Jula juga memaparkan bahwa kehadiran investor maupun swasta sangat penting untuk pembangunan suatu daerah. Untuk itu, di Kabupaten Sumba Barat Daya, khususnya di kawasan pesisir, hampir 99% sudah dikuasai oleh para investor maupun investor lokal maupun luar Sumba. Untuk itu hal penting yang perlu diketahui oleh para investor yaitu
Yang pertama adalah menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya atau sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang yang dimandatkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya. Kantor BPN Sumba Barat Daya sejak 24 September 2020 sudah mencanangkan zona integritas secara internal. Hal ini dilakukan karena komitmen pelayanan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Kemudian bagi para investor yang belum memiliki lahan untuk segera, baik yang sudah memiliki lahan untuk segera memohon izin lokasi kepada pemerintah daerah atau bupati Kabupaten Sumba Barat Daya, baik itu perseorangan maupun perorangan dalam rangka pembangunan, baik itu pembangunan pariwisata maupun pembangunan pertanian. Saya mau sampaikan bahwa suatu pembangunan tidak akan terlaksana tanpa ada perencanaan yang baik. Karena itu, orientasi pembangunan yang kami lakukan di Kabupaten Sumba Barat Daya, secara bersama-sama kami bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, bahwa pola yang kami lakukan adalah pola pembangunan berbasis ruang. Untuk itu saya menghimbau kepada semua masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya, jangan pernah untuk menggunakan orang lain atau calo datang mengurus permohonan sertifikat tanah di kantor pertanahan Kabupaten Sumba Barat. Begitupun para investor datang sendiri, kami tentu akan melayani sesuai dengan komitmen kami untuk melayani dengan lebih profesional dan tentu terpercaya. Demikian kami sampaikan hasil liputan kami di kantor ATR BPN Sumba Barat Daya, dan semoga liputan ini berguna dan bermanfaat bagi kita sekalian. Terima kasih telah menikmati channel kami dan ikuti terus laporan channel dari In Business.